Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Ainul Hakim dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang analisis saya di platform ekosistem DeFi dengan menganalisis use case dari white paper-nya. Nah, di tengah pesatnya perkembangan keuangan terdesentralisasi, AFME atau kita bisa sebut sebagai Asosiasi Pasar Keuangan Eropa merilis white paper penting pada tahun 2023 untuk menilai bagaimana DeFi bekerja dan bagaimana seharusnya DeFi diatur. Nah, AFME sendiri ini mewakili di Bank Global dan Regional Europe, lalu institusi pasar modal besar, dan sebuah platform pelaku wholesale finance. Jadi mereka ini meninjau DeFi dari perspektif dari resiko pasar, kebutuhan regulasi, infrastruktur finansial digital, dan integrasi dengan perbankan tradisional atau TradFi. Nah, di sini ada beberapa use case yang mereka tulis di white paper-nya. Jadi yang pertama itu ada use case DeFi lending platform atau pinjam meminjam terdesentralisasi. Nah, cara kerja lending DeFi ini menurut AFME atau Finance of Europe, ini pinjam meminjam dilakukan melalui smart contract. Lalu lendernya memasukkan aset yang menjadi liquidity provider. Lalu borrower mengambil aset dan membayar bunganya tanpa ada perantara banknya. Jadi suku bunga ditentukan algoritma dan permintaan pasar. Lalu untuk analisis dari AFME-nya sendiri menilai bahwa platform lending DeFi ini memiliki resiko besar karena tidak ada lokasi jelas dan tidak ada counterparty legalnya. Lalu smart contract bisa tetap berjalan meskipun pengembang itu bubar atau gulung tikar. Lalu governance token bisa menciptakan konsentrasi kekuasaannya dan perlu regulasi karena lending DeFi ini dapat skala besar atau TVL-nya pernah mencapai sampai 80 billion dolar. Lalu tantangan regulasinya, AFME ini menekankan bahwa DeFi lending harus masuk regulatory parameter yang agar tidak terjadi arbitrase regulasi. Lalu DAO-nya DEO harus memiliki status legal dan DeFi harus tunduk pada prinsip same activity, same risk, sama same rules. Lalu mereka juga ada use case yang kedua yaitu DeFi trading and exchange, di mana ada ADX or AMM platform, di mana aktivitas di DeFi trading dalam dokumen AME menyoroti bahwa pertumbuhan DEX, Uniswap atau SushiSwap, algoritma IEM yang otomatis mengeksekusi perdagangan. Lalu kompostabilitas smart contract exchange dapat dipakai ulang tanpa harus izin terlebih dahulu. Lalu analisis AFME-nya, platform DeFi trading ini tidak mempunyai home jurisdiction. Lalu rentan disalin oleh smart contract lainnya seperti vampire attack dari SushiSwap. Lalu berjalan meski developer awalnya itu hilang atau tidak ada. Lalu 100% bergantung pada kode. Jadi ini menimbulkan ketidakjelasan legal di mana siapa yang harus bertanggung jawab, bagaimana mengatur governance token holdersnya, lalu bagaimana mencegah pasar gelap lintas negara.
Lalu rekomendasi dari AFME sendiri itu ada berapa, yaitu membuat standarisasi regulasi bagi algoritmik trading dalam DeFi, lalu menuntut audit smart contract, dan mewajibkan disclosure, governance, dan struktur kontrolnya. Lalu ada use case yang ketiga, yaitu tokenisasi aset dan real world assets atau RWA, di mana AFP menyoroti use case di DeFi pada properti dan aset nyata seperti rumah, obligasi, maupun barang. Lalu ada NFT. NFT ini sebagai tiket atau sertifikasi keaslian produk dan loyalty points. Lalu ada gaming assets, metaverse, collectibles. Lalu ada contoh yang dibahas dalam white papernya sendiri, itu ada rumah bisa ditransfer via smart contract dan yang menyederhanakan settlement. Lalu NFT sebagai tiket acara yang mengurangi fraud. Nah, NFT dan NFC untuk verifikasi barang branded seperti Nike RTFKT. Lalu aset gaming Web3 bernilai jutaan dolar dan tokenisasi IP dan royalty marketplace. Nah, analisis APME melihat potensi besar di RWA ini, di mana APME melihat bahwa ini bisa mengurangi biaya settlement, lalu membuka pasar global untuk IP, art, loyalty, dan aset digital, lalu meningkatkan transparansi supply chain. Dengan tantangan yang membutuhkan konstalsian dan jembatan legal, lalu resiko smart contract dipakai ulang untuk hal lain, lalu kebutuhan standarisasi globalnya atau taksonomi DeFi-nya. Nah, lalu ini adalah analisis platform berdasarkan model DeFi-nya. Saya buat dalam tabel di mana ada type 1 yaitu Dino, decentralized in name only, di mana platformnya seperti platform yang tetap dikontrol developer maupun multisig. Dengan karakteristik bisa di-upgrade dan ada otoritas pusatnya, namun resikonya harus diperlakukan seperti lembaga keuangan biasa atau perbankan kayak gitu. Lalu yang kedua ada type 2A, di mana ada DAO terpusat, di mana platformnya seperti DAO yang mayoritas tokennya dikendalikan beberapa pihak. Dengan karakteristik voting off-chain atau dikendalikan elit, namun resikonya hampir sama seperti type 1, di mana harus diperlakukan seperti lembaga keuangan biasa. Lalu ada type 2B, di mana DAO murni dengan voting on-chain. Dengan platform seperti governance terdistribusi luas, dengan karakteristik transparan, upgrade lewat proposal. Namun resikonya itu ada di resiko koordinasi dan keputusannya yang lambat. Lalu ada type 3, di mana type 3 ini fully immutable. Platformnya seperti smart kontrak permanen yang tidak bisa di-upgrade. Karakteristiknya tidak ada entitas yang mengendalikan, jadi bebas, lalu resikonya tidak ada penanggung jawab, jadi sulit diregulasinya. Nah, kesimpulannya, model platform yang pertama, DeFi Lending Platform, use case-nya itu ada lending dan borrowing, desentralisasi, liquidity pool, algoritma, dan suku bunga. Di mana AFME ini menganalisis resiko counterparty, karena counterparty ini sama dengan smart contract. Lalu governance token bisa menyebabkan sentralisasi. Juga perlu legal framework, di mana adanya legal framework status DAO, KYC, on-chain, dan perlu standar audit smart contract-nya.
Lalu implikasinya, DeFi lending harus diregulasi seperti bank bila ada unsur pusat atau beneficial ownernya. Lalu model platform yang kedua yaitu DeFi Trading and Assets Exchange atau DEX atau EMM, di mana use case-nya itu token swap, lalu liquidity provision, sama algoritmic trading, di mana Ahme menalisis beroperasi lintas negara tanpa batasan, rentan disalin karena open source composability, tidak ada pihak yang bisa disalahkan jika terjadi kerugian, smart contract bisa dipakai ulang tanpa izin. Dengan implikasi perlu standar pengaturan algoritmis trading dan perlu disclosure, governance, dan kontrolnya. Nah, untuk elemennya sendiri, use case-nya itu platform lending di DeFi ini pinjam meminjam otomatis. Lalu platform exchange-nya itu perdagangan aset otomatis. Lalu dari elemen sumber risiko, platform lending DeFi-nya bisa liquidation, governance, contract bug. Dengan platform exchange DeFi-nya menjadi slippage, rate manipulation, sama composability. Dengan kelebihan, efisiensi pinjaman dan bunga dinamis, lalu platform exchange DeFi-nya global, permissionless, tanpa harus izin, dan juga murah. Namun tantangan regulasinya siapa yang bertanggung jawab? Karena tidak ada lokasi hukum yang jelas. Rekomendasi dari FB sendiri yaitu legal status DAO sama audit contract. Dengan platform exchange-nya yaitu pengawasan algoritma dan disclosure governance. Nah, segitu saja tentang pemaparan dari analisis saya di white paper yang dibuat oleh AFME pada 2023. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.